Jumpa lagi sobat. Pada kesempatan kali ini kami menampilkan kisah karya Langit Krisna Haryadi berjudul Gajah Mada. Selamat menikmati. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah mendengar laporan dari Telik Sandi, Lembang Laut, bahwa pasukan pemberontak akan menyerang dari arah belakang istana dengan gelar perang Supit Urang, maka Rah Banyak Soro segera menuju ke alun-alun, diikuti oleh bekal Gajah Mada untuk segera memindahkan pasukannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Rakyan Menggung benar, jawab Gajah Mada. Memang sudah tak ada waktu, bahkan amat mungkin mereka sudah bergerak. Rasanya sudah tidak ada waktu lagi untuk berbicara. Kembalilah ke istana dan marilah kita laksanakan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa tutup rapat Purowaktra. Baik Rakyan Menggung, dan selamat berjuang. Semoga Rakyan Tumenggung mampu membenamkan pedang ke mulut Rakuti. Jika mungkin tolong penuhi keinginanku, sobek mulut Pujut Luntar dengan membenamkan gagang tombak nembus ke jantungnya, ucap Gajah Mada. Banyak Soro tertawa, kemudian meninggalkan bekal Gajah Mada. Gajah Mada menebar pandangan, mungkin karena telah dekat saat datangnya pagi. Kabut yang tebal itu agak menipis, tetapi tetap saja keberadaannya menghalangi pandangan mata. Gajah Mada melangkah bergegas kembali ke Purowaktra, akan tetapi langkahnya mendadak terhenti. Tunggu Gajah Mada, tiba-tiba terdengar suara yang berasal entah dari mana itu, mampu menghentikan Gajah Mada sekaligus memaksa dada pimpinan pasukan khusus Bayangkara itu berdesir. Suara itu amat dikenalnya justru karena suara itu disamarkan. Bagaimana? Bertanya orang di balik kegelapan kabut itu. Sudahkah kau persiapkan sebuah pesta untuk menyambut banjir bandang? Kedengarannya ucapan orang yang menyelubungi diri bukan saja dari balik tebalnya kabut, tetapi juga dengan menggunakan secarik kain untuk menutupi wajah. Suara itu terdengar amat ramah dan bersahabat. Bekal Gajah Mada yang tergoda oleh rasa penasaran beranjak mendekat. Kau tak perlu mendekat, Gajah Mada, berkata orang itu. Kawurian, desis bekal Gajah Mada. Hanya disebut sebagian dari keseluruhan namanya, orang itu tidak berkenan. Jangan sepotong-sepotong seperti itu, ucap orang yang menggunakan selubung untuk menutupi wajahnya. Nama lengkapku Mandil Kawurian. Orang itu memang Mandil Kawurian. Sosok tak dikenal yang membuat bekal Gajah Mada merasa sangat penasaran. Ingin sekali Gajah Mada meloncat dan dengan sekali sentak membelejetinya sekaligus memaksanya agar kamanausan. Tetapi atas nama pertimbangan-pertimbangan yang lain, bekal Gajah Mada tidak melakukan. Keberadaan orang itu, entah siapapun dia dan entah apa pula pamrihnya, merupakan sumber keterangan yang sangat penting. Keterangan apa lagi yang akan kau berikan untukku? Tanya Gajah Mada. Rasanya aku tak memiliki lagi keterangan penting yang kau butuhkan. Kau tentu telah menyebar telik sandimu, jawab Mandil Kawurian. Bekal Gajah Mada terbungkam sesaat. Mereka akan menyerbu dari arah belakang istana, Gajah Mada berkata. Pasukan segelar papan yang dipimpin oleh Rakyan Kuti yang berkomplot dengan
pasukan Jalarananggana itu akan menyerbu dari belakang dengan menggunakan gelar perang Supit Urang. Saat ini mereka tengah mempersiapkan diri untuk menyerbu di Palemon. Benar demikian, bukan? Orang tak dikenal itu tertawa pendek, suaranya agak melengking, terasa sekali kalau dibuat-buat. Ada saatnya Gajah Mada merasa seperti mengenal suara itu. Ada saatnya pula Gajah Mada merasa dibikin pusing karena tidak bisa mengingat siapa pemilik suara itu. Bukan main, berkata Manjer Kawuryan. Aku benar-benar kagum kepada barisan telik sandi Bayangkara. Dengan cepat mereka bisa mengetahui dari arah mana serangan akan datang, sekaligus dengan gelarnya. Aku benar-benar kagum, bekel Gajah Mada. Gajah Mada merasa ucapan itu bukan pujian. Bagaimana, benarkah semua itu? Kalau ternyata masih salah, tolong betulkan, pancing Gajah Mada. Orang tak dikenal itu bergeser, bekel Gajah Mada tetap berada di tempatnya. Kabut masih membalut mereka yang berdiri berhadapan-hadapan itu. Di kejauhan kembali terdengar kokok ayam jantan menjemput datangnya pagi. Tapi juga masih terdengar lengking burung benci yang amat menyayat. Tak ada yang salah. Apa yang dilaporkan oleh telik sandi yang kau susupkan ke Palemon benar. Mereka akan menyerbu mengambil arah dari belakang. Mereka akan menggunakan gelar perang Supit Urang untuk mencegah kemungkinan ada yang meloloskan diri. Bekel Gajah Mada diam. Apa yang dikatakan Manjer Kawuryan sejauh ini merupakan hal yang amat penting dan berharga. Gajah Mada mencoba mengorek lebih jauh. Mungkin ada hal lain tersisa. Orang tak dikenal itu terdiam. Bekel Gajah Mada harus menunggu beberapa saat. Perang akan terjadi dan mungkin amat berdarah. Saat lagi kota raja ini akan tersentak kaget oleh suara dentang bendi yang dipukul bertalu-talu. Pasukan segelar sepapan dari Palemon itu akan bergerak dan menggilas istana. Mereka tak menyadari pasukan segelar sepapan di bawah pimpinan Banyak Soro sedang menunggunya. Maka yang akan terjadi nantinya benar-benar perang berdarah. Dan yang namanya perang selalu mengerikan. Akan banyak orang yang meratapi buah dari peperangan itu. Para istri kehilangan suami karena gugur, para anak kehilangan bapak atau para orang tua kehilangan anaknya yang praloyo dipalagan. Belum lagi perbuatan lepas kendali yang bisa terjadi di mana-mana dan menimpa siapa saja. Perampokan, pemerkosaan, seolah-olah perbuatan semacam itu dibenarkan dan boleh dilakukan oleh siapapun. Di sisi lain, orang yang keranjingan perang akan sangat menikmati, seolah seperti sedang bermain dam-daman atau dakon. Mengerikan sekali. Orang tak dikenal itu kembali terdiam beberapa saat lamanya, seolah ada beban berat yang harus disangganya. Gajah Mada merasakan adanya kegelisahan yang tidak diketahuinya adalah kegelisahan itu sebenarnya berwarna apa. Orang itu mendengus. Sudahkah kau melakukan penyelamatan atas para Sekar Kedaton? Tiba-tiba pertanyaan orang itu berbelok. Gajah Mada mencuatkan alisnya. Apakah pertanyaan itu harus kujawab? Balas Gajah Mada. Ya, jawab orang itu. Sudah, aku sudah melakukan penyelamatan untuk berjaga. Seandainya istana bedah, mengapa kau bertanya itu? Gajah Mada balik bertanya. Orang itu menghela napas panjang. Tarikan napasnya terdengar di telinga bekel Gajah Mada. Rakuti orang rakus, jawab Manjer Kawuryan. Untuk mengesahkan keinginannya menjadi raja, ia akan memaksakan kehendak dengan mengawini dua Sekar Kedaton. Apakah kau akan membiarkan hal itu terjadi? Gajah Mada termangu. Keterangan yang diberikan orang itu tidak bisa diingkarinya. Aku akan kembali, tiba-tiba orang itu berkata. Kaget Gajah Mada. Hei, hanya seperti itu,
teriaknya, orang itu berhenti. Hati-hati dengan anak buahmu yang gemar menirukan suara burung hantu. Bukankah kau tidak mengajari mereka menggunakan isyarat suara burung hantu? Burung hantu itu mungkin sedang berkeliaran di halaman istana. Ingat, suaranya benar-benar mirip, sulit membedakan dari suara burung hantu yang sesungguhnya. Orang tidak dikenal itu mengakhiri ucapannya sambil melanjutkan langkahnya yang tertunda. Bekal Gajah Mada makin penasaran. Tunggu Kisanak, aku mempunyai sebuah pertanyaan untukmu. Bekal Gajah Mada mencoba memburu. Seharusnya kau menghargai waktu. Tapi baiklah, apa yang akan kau tanyakan? Balas orang itu. Sebenarnya lah, tiba-tiba Gajah Mada mulai bertanya-tanya dalam hati, dari mana atau dari kelompok mana orang itu berasal. Apakah kau bagian dari mereka? Gajah Mada bertanya. Pertanyaan itu rupanya agak menyulitkan orang itu. Terbukti orang itu terbungkam sesaat, namun Bekal Gajah Mada terus menunggu. Kau benar, aku memang bagian dari mereka, jawab orang itu. Tetapi hati nuraniku tidak membenarkan tindakan mereka. Atau boleh juga, kau jangan gampang percaya kepadaku. Bisa jadi aku mempunyai kepentinganku sendiri. Aku sedang bermain di petak ruangku sendiri, siapa tahu. Gajah Mada termangu diam, tidak manggut-manggut juga tidak menggeleng-gelengkan kepala. Rupanya di pihak pemberontak masih ada yang berpikiran jernih, serta mampu mengedepankan hati nurani daripada keserakahan. Orang itu sungguh menarik perhatiannya. Terima kasih, jika kelak aku bertemu denganmu, aku akan menggunakan kata sandi apa? Lagi Gajah Mada memancing, orang itu tertawa pendek, tidak menanggapi pertanyaan Gajah Mada. Orang itu benar-benar tidak memberi kesempatan untuk pertanyaan berikutnya. Gajah Mada hanya bisa menatap orang itu makin menjauh untuk kemudian lenyap di balik kabut. Bagas Koromander Kawuryan, mendadak terdengar teriakannya dari kejauhan. Gajah Mada yang bermaksud meninggalkan tempat itu bagai terjerat langkah kakinya. Bagas Koromander Kawuryan berarti matahari bersinar terang. Buah kalimat sandi yang indah kelak di kemudian hari. Mungkin kalimat sandi itu bisa digunakan untuk mengetahui siapa sebenarnya orang yang menyelubungi diri dengan tebalnya teka-teki itu. Dengan bergegas, Bekal Gajah Mada melangkah ke Pura Paktra. Prajurit penjaga regol berloncatan menghadang. Aku Gajah Mada. Gajah Mada mewartakan diri. Para prajurit penjaga regol istana berada dalam kesiagaan tertinggi itu mengurai pedang mereka dan memasukkan kembali ke dalam sarungnya. Demikian pula dengan beberapa prajurit yang selalu siaga dengan membentangkan busur dan siap melepas warastro, memasukkan kembali anak panah ke dalam indongnya. Langkah Gajah Mada terhenti, tutup pintu gerbang penjagaan selanjutnya dilakukan dari atas dinding. Perintahnya, tanpa banyak bicara, para prajurit Bayangkara melaksanakan perintah itu. Gerbang istana Purwaktra merupakan sebuah pintu yang sangat tebal dan tinggi. Jika pintu itu sudah diselarak dari dalam menggunakan batang besi yang harus digotong beberapa orang, mustahil pintu itu bisa dibuka dari luar. Manakala pintu yang amat tebal itu ditutup, terdengar suara berderak. Gajah Mada melangkah ke arah pendopo tatak rambat, tapi mendadak langkah kakinya seperti tersandung. Gila, desis Gajah Mada. Ternyata apa yang dikatakan Bagas Koromander Kawuryan itu benar. Bekal Gajah Mada merhatikan keadaan dengan seksama. Entah dari mana datangnya, suara burung hantu itu terdengar lagi. Gajah Mada tahu persis bahwa ada yang tidak wajar pada suara burung hantu itu, karena tidak ada burung hantu bersautan seperti saling menyapa. Menyadari kemungkinan bahaya akan mengancam jaya negara, Bekal Gajah Mada mempercepat langkah kakinya
langsung menuju bangunan istana raja. Gagak Bongol dan Limbang Laut menyongsong. "Bagaimana Kakang Bekel?" bertanya Gagak Bongol. "Di mana sih Baginda?" Gajah Mada balas bertanya. "Baru saja masuk," jawab Gagak Bongol. Suara burung hantu itu terdengar lagi. Gajah Mada memperhatikan balasan burung hantu yang lain yang terdengar dari arah berbeda, tetapi jelas berada dalam lingkungan dinding istana. Pasukan Jolopati telah bergeser ke belakang istana. Masih ada waktu untuk memperbaiki keadaan. Kita doakan semoga Temenggung Soro mampu meredam keadaan. Namun yang lebih penting pada saat ini adalah, kau dengar suara itu? Gagak Bongol dan Limbang Laut saling pandang. "Maksud Kakang Bekel?" bertanya Limbang Laut. "Suara burung hantu," Gajah Mada menjawab. Gagak Bongol kian penasaran, kenapa dengan burung hantu itu? Gajah Mada menatap tajam Gagak Bongol. Gagak Bongol mengerutkan dahi berpikir. "Itu isyarat sandi musuh." Gagak Bongol tiba-tiba merasa menemukan jawaban. Gajah Mada menghela resah. Kekecewaannya tiba-tiba mengental dan membuat risih. Suara burung hantu yang jelas berasal dari dalam lingkungan istana itu menunjukkan bahwa di antara mereka yang menjadi bagian dari kesatuan Bayangkara ada yang berkhianat, menjadi kaki tangan pihak musuh. "Keterangan yang diperoleh Limbang Laut benar," ucap Gajah Mada, "bahwa ternyata di antara kita ada yang menjadi pengkhianat. Menurut keterangan yang kuperoleh, mereka menggunakan siulan burung hantu untuk melakukan hubungan antara satu dengan lainnya." Gagak Bongol makin tegang. "Berarti mereka telah menyusup ke dalam istana," desak Gagak Bongol. "Kita harus menemukan mereka," tegas Gajah Mada. Sang waktu terus bergeser merambati kodratnya. Kabut agak sedikit mereda, tetapi tetap saja menjadi penghalang bagi mata memandang. Pada saat yang demikian, Rakyat Kuti merasa telah tiba saatnya untuk bergerak. Rakuti melihat persiapan-persiapan yang dilakukan telah matang. Pasukan segelar sepapan telah siap digerakkan. "Fajar menyingsing," gumam Rakuti. "Mengapa fajar menyingsing? Kujadikan pilihan waktu untuk menyerang. Karena saat fajar menyingsing adalah waktu yang membuat semua orang terlena. Tentu tidak ada yang membayangkan akan ada yang berbuat gila saat fajar seperti ini. Semua terlena, semua bahkan masih digelut oleh rasa kantuk. Begitu matahari terbit, langsung akan disambut dengan sorak-sorai serta tangis dan rintian mereka yang sekarat. Barangkali malam ini adalah malam terakhir kau menikmati mimpi indahmu, Jaya Negara. Karena besok aku akan menggantungmu di alun-alun. Segenap kawula Majapahit kuperintahkan untuk meludahi wajahmu." Angan-angan Rakuti kemudian beralih pada sosok wajah yang sangat dibencinya, wajah anak Brang. "Akan tiba saatnya kau melihat kenyataan yang mengagetkan, Lembu Anak Brang," ucap Rakuti kepada diri sendiri. Dengan cepat pula Rakuti menggeser angan-angannya, raut wajah amat jelita dari Bre Daha dan Bre Kauripan. Sejenak menyela mencuri perhatiannya. Rakuti amat larut ke dalam lamunannya. Rakuti sampai tak sadar Rapangsa datang mendekati. Rapangsa terheran-heran melihat Rakuti tersenyum-senyum. "Rakuti," gamit Rapangsa. Rakuti tersadar. "Ada apa?" tanya Rakuti. "Kita kehilangan sesuatu," ucap Rapangsa. Rakuti mencuatkan alis. "Sesuatu apa?" Rakuti heran. "Bende samudra tidak ada di tempatnya." Rakuti segera menggigil, matanya melotot dan nyaris saja terlepas dari kelopaknya. "Bende itu tidak ada di tempatnya," desak pimpinan pemberontak itu. Pangsa berdiri tegak di tempatnya. Apa yang disampaikannya telah cukup jelas dan tak perlu diulang lagi. Dengan susah payah Rakuti harus menenteramkan diri. "Apa artinya itu?" teriak Rakuti.
Pangsa menghela desah mengisi udara di segenap lorong paru-parunya. Bende samudra, bende yang diharapkan menjadi pembakar semangat saat pertempuran terjadi. Bende yang diyakini keramat itu ternyata telah lenyap, tidak berada di tempatnya lagi. "Beri penjelasan kepadaku, Pangsa," teriak Rakuti. Rapangsa menatap Rakuti. Tak ada yang mengetahui siapa yang mengambil bende itu. Rawedeng yang bertugas menjaga bende itu juga tidak tahu bagaimana bende itu bisa hilang dari tempatnya. Sangat mungkin mata-mata Bayangkara yang melakukan, karena hanya Telik Sandi Bayangkara yang berkesanggupan melakukan itu. "Keparat," umpat Rakuti kasar sekali. Rakuti makin gemetar. "Jadi gerakan kita ini sebenarnya sudah diketahui." Rakuti berjalan mundar-mandir. Ketika rasa cemasnya membuncah karena membayangkan kemungkinan tak terduga jika bende keramat itu lenyap, dan besar kemungkinan karena ulah petugas Telik Sandi Bayangkara. Amat boleh jadi istana mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi gempuran yang akan dilakukannya. Pada saat itu Pujut Luntar datang membawa langkahnya yang bergegas. "Sudah waktunya untuk berangkat, Rakuti," Pujut Luntar berkata. Bahasa tubuh yang tersirat dari wajah Rakuti tak bisa ditutupi. Pujut Luntar merasa heran melihat permukaan wajah Rakuti amat tegang. "Ada apa?" bertanya Pujut Luntar. "Kita kehilangan bende samudra," jawab Rakuti. Rakyat Tumenggung Pujut Luntar terkejut. "Apa?" desis Pujut Luntar di balik lenyapnya bende samudra. Jelas tersimpan muatan persoalan yang tak bisa dianggap remeh. "Mata-mata Bayangkara yang mengambil," Rakuti menjelaskan lebih lanjut. Merah padam wajah Pujut Luntar kini mulai terbayang. Seandainya benar Telik Sandi pasukan Bayangkara telah berhasil mengetahui rencana mereka, besar kemungkinan istana sudah mempersiapkan penyambutan. Demikian pekerjaan yang mereka hadapi bukan pekerjaan yang mudah lagi. Sebenarnya bagaimana keadaan kita? Benarkah kita tinggal menggilas istana seperti gajah menggilas telur? Sekarang aku membutuhkan penjelasan bagaimana kau berani mengatakan menyerang istana itu semudah membalik tangan. Di antara ketiga kekuatan pasukan yang dimiliki Majapahit, Jalarananggana, Jalapati, serta Jalayuda, pasukan Jalapati yang jelas-jelas berpihak dan melindungi Bali Manguntur, jika rencana serangan itu telah bocor, sangat mungkin pasukan Jalapati melakukan baris pendem membentengi istana. Sangat mungkin mereka telah bergerak dan mengadakan persiapan-persiapan. Apalagi manakala Pujut Luntar menyadari pasukan Bayangkara memiliki kelompok Telik Sandi yang sangat baik, persoalan akan lebih gawat lagi kalau pasukan Jalayuda di bawah pimpinan Panjiwatang mengubah keputusan mengingkari kesepakatan dengan berbalik melindungi istana. Pujut Luntar memandang Rakuti tanpa berkedip. Hilangnya bende itu belum memberikan jaminan istana telah membuat persiapan menyongsong kita. Kalaupun mereka berhasil mengetahui gerakan kita, waktu yang mereka miliki sangat sempit, tak cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Oleh karena itu, dengan atau tanpa bende samudra, mari kita berangkat. Pasukan berkekuatan segelar sepapan menggunakan gelar supit urang itu pun bergerak. Mereka berjalan bergegas dengan tidak bersuara atau menggunakan jalan senyap. Perang yang sangat berdarah benar-benar sudah berada di ambang pintu. Apabila kabut tidak turun begitu tebalnya, maka langit belahan timur tentu terbakar oleh semburat cahaya merah. Di saat yang seperti itu, terjadi kesibukan yang luar biasa di bagian belakang dinding istana. Para prajurit Jalapati sudah sampai pada tahap menyusun gelar perang. Keuntungan yang mereka miliki adalah mereka telah mengetahui musuh akan menggunakan gelar perang supit urang. Supit urang adalah gelar perang yang dipilih apabila merasa benar-benar memiliki pasukan yang besar dan percaya diri. Supit urang menyimpan keangkuhan
karena gerakannya melebar, menutup semua celah yang ada, sehingga tidak ada seorang pun di pihak lawan yang bisa meloloskan diri. Penggunaan gelar perang Sepiturang jelas merupakan keputusan salah jika kekuatan lawan berimbang, apalagi jika lawan memiliki kekuatan yang lebih besar.